Halo, selamat datang di podcast Suara Nusantara. Nah, bertemu lagi nih dengan saya, Romanda Yuda Pratama. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik nih. Apa ya? Ada yang tahu nggak topiknya? Nah, hari ini topik kita adalah muda, cinta budaya, warisan, atau gaya hidup. Bersama empat narasumber luar biasa dari kalangan muda yang aktif melestarikan budaya. Nah, Sobat Nusantara, kita akan memperkenalkan ada 3 orang dokter hewan yang akan bergabung dengan kita dan juga 1 orang analisis perkarantinaan tumbuhan. Keempat narasumber kita ini berasal dari Badan Karantina Indonesia. Yang pertama ada dokter hewan Cory Kennedy, kemudian ada dokter hewan Dea Ardina Krisdamayanti, kemudian ada dokter hewan Firman Masti, dan Mbak Zaza Nurkirani SP. Oke, Sobat Nusantara, gimana nih kabarnya hari ini? Baik ya? Gimana cuacanya di tempatnya masing-masing? Iya, cenderung hujan sepertinya dan juga ada yang panas juga. Baik, Sobat Nusantara, hari ini kita akan ngobrol santai dulu yuk soal budaya tradisional dan nilai luhur yang mulai ditinggalkan. Ya, saya memanggil Dokter Hewan Kori. Halo dok, udah bareng kita belum? Halo, Dok Roman. Halo. Halo, ya. Dokter Kori adalah seorang CPNS yang juga peduli dengan isu budaya. Nah, Mbak Kori, apa sih yang paling terasa hilang dari budaya kita akhir-akhir ini? Mengingat sangat pesatnya perkembangan era digital sekarang ini. Monggo, Mbak. Oke, terima kasih Dok Roman. Untuk yang paling terasa itu nilai gotong royong dan sopan santun. Dulu kalau misalkan ada tetangga butuh bantuan, kita tuh biasa langsung turun tangan. Sekarang banyak yang sibuk sendiri, bahkan nggak kenal dengan tetangganya masing-masing. Wah, ya juga ya. Tapi sih memang sih dok, teknologi dan gaya hidup sekarang itu juga berubah kan cepat banget nih. Nah, menurut dokter nih, apa sih pengaruhnya terhadap budaya kita, dok? Untuk pengaruhnya terhadap itu sangat besar. Anak muda zaman sekarang tuh lebih keluar tuh dari media sosial, tapi malah nggak kenal atau nggak ngerti dengan tradisi daerahnya sendiri. Bahasa daerah dilupakan, upacara adat dianggap kuno, padahal itu jati diri kita sebagai bangsa. Kalau dibiarkan bisa-bisa kita kehilangan identitas ya, dok ya. Betul ya? Nah, Betul ya. ya. Nah, menurut dokter nih, apa sih dok langkah sederhana aja yang bisa kita mulai dari efek dari kehilangan eh, budaya tradisional ini? Untuk langkah sederhana ya, itu bisa mulai dari hal kecil sih dok. Kayak ajak ngobrol pakai bahasa kisah tradisional ke anak-anak, atau bisa juga ikut aktif dalam acara adat. Budaya itu harus dihidupkan, bukan cuma dikenang aja. Setuju banget sama dokter Kori. Ya, memang semua hal-hal sederhana itu yang harus kita bangun dari diri kita sendiri. Karena dari kecil itu ada patah pepatah mengatakan eh, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ya, gitu ya, Dok ya. Ya, terima Iya, kasih, Dok. betul. Semoga ini bisa jadi pengingat kita nih semua untuk tetap menjaga akar budaya kita ya, Sobat Nusantara. Terima kasih ya, Dok. Iya, Nah, sama-sama dok. Nusantara, topik selanjutnya ini tidak kalah menarik. Kita akan membahas tentang pengalaman narasumber kita untuk menghidupkan budaya di era digital, khususnya budaya Bangka Belitung. Kenapa sih budaya Bangka Belitung? Karena narasumber kita selanjutnya ini adalah asli dari Bangka Belitung, yaitu Dokter Dea.
kita langsung saja ngobrol sama Dok Dea ya sebagai narasumber kita yang selanjutnya. Halo Dok Dea. Hai hai Dok Amanda, Ya, gimana kabarnya hari ini Dok? baik. Terlihat ceria seperti ya. Nah, Dok, boleh dong Dok, ini sharing sama kita tentang budaya Bangka Belitung itu seperti apa Dok? Penasaran nih. Oke, kali ini saya akan bercerita sedikit tentang bagaimana saya menghidupkan budaya Bangka Belitung lewat kuliner lokal. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Bangka Belitung ini sering banget dibilang makanannya tuh enak-enak. Nah, ada dua jenis kuliner yang menjadi primadona yaitu otak-otak dan getas. Untuk otak-otak sendiri itu biasanya dibuat dari ikan tenggiri yang digiling, kemudian direbus. Nah, untuk rasanya itu gurih, namun teksturnya lembut, dok. Jadi enak untuk dikunyah seperti itu. Nah, kalau getas, dia gurih juga, tapi teksturnya itu lebih keras dan juga sering dijadikan untuk oleh-oleh. Nah, gimana sih caranya saya untuk mempromosikan kuliner tersebut kepada orang-orang yang mungkin belum pernah tahu tentang kuliner Bangka Belitung. Nah, biasanya itu saya memposting foto-foto tersebut di Instagram dengan caption yang menarik dan juga jepretan visual yang menggugah selera. Nah, dari hal itu akan ada respon-respon positif. Nah, seperti itu. Jadi, secara tidak langsung orang-orang ke saya menyebarkan budaya melalui kuliner digital. Semoga terinspirasi ya. Saya Oke, wah jadi lapar nih Dok. Ya, berarti eh, pengalamannya dari Dokter Dea ini sangat menginspirasi ya. Beliau memposting ke sosial media mengenai eh, budaya, terutama di kuliner ya, kuliner khas dari domisilinya beliau, Bangka Belitung, yang nantinya supaya semua orang di seluruh Indonesia ini bisa mengetahui makanan khas dari Bangka Belitung, seperti tadi ada otak-otak dan getas ya dok ya. Wah, sangat menggiurkan ya dok. Nanti kalau kita ketemu bisa dibawakan dok oleh-olehnya dok. Ya, terima kasih ya dok Dea. sama-sama. Nah, Sobat Tara, dari berbagai cerita dan informasi tadi, sekarang kita akan masuk ke tantangan dan hambatan. Di setiap kehilangan budaya tradisional, kemudian juga pesatnya era digital itu pasti menimbulkan tantangan dan hambatan dari eh, budaya kita, mempertahankan budaya kita. Sekarang nih sudah ada nih teman kita nih Dokter Firman. Halo Dok Firman. Halo Dok Roman, Halo Dok. gimana Dok? Kurang terdengar Dok. Gimana Dok? Sehat, sehat, sehat. Semangat. Alhamdulillah. Nah, ya, tetap semangat Dok. Gini Dok, kira-kira menurut dokter, apa saja nih tantangan dan hambatan dalam mempertahankan budaya di kalangan anak muda sekarang ini, Dok? Baik, baik. Oke, terima kasih Dok Roman. Nah, baik, kita masuk ke bahasan yang lumayan berat ya Dok, terkait tantangan dan hambatan dalam mempertahankan budaya di kalangan anak muda ini cukup kompleks karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, kita akan bahas beberapa faktor yang sekiranya sangat berpengaruh. Faktor pertamanya yaitu adalah globalisasi dan arus budaya asing. Masuknya budaya asing melalui media sosial, film, musik, dan internet membuat anak muda lebih mengenal budaya luar dibanding budaya sendiri, sehingga budaya lokal dianggap ketinggalan zaman atau kurang menarik. Contoh nih dok, lebih banyak anak muda yang mengikuti tren K-pop, anim, atau gaya hidup ke barat-baratan daripada kesenian tradisional seperti wayang atau batik. Nah, faktor selanjutnya yaitu perkembangan teknologi dan media sosial.
Teknologi yang seharusnya menjadi alat pelestarian justru lebih sering digunakan untuk menyebarkan budaya populer global. Nah, hal ini membuat budaya tradisional jarang muncul di ruang digital yang dikonsumsi anak muda. Nah, faktor selanjutnya yaitu ada urbanisasi dan perubahan gaya hidup. Anak muda yang tinggal di kota besar ini lebih sibuk dengan pendidikan dan pekerjaan, sehingga interaksi dengan tradisi lokal berkurang. Faktor selanjutnya ada kurangnya pendidikan dan sosialisasi budaya. Kurangnya integrasi budaya dalam pendidikan formal maupun kegiatan anak muda ini berdampak ke anak-anak muda tidak memahami nilai dan makna di balik budaya tradisional. Dan yang terakhir nih dok, yang paling penting yaitu adalah faktor ekonomi. Banyak kesenian, kerajinan, dan tradisi yang perlahan menghilang karena pelaku budaya tradisional seringkali tidak mendapat dukungan ekonomi yang memadai, sehingga generasi muda kurang tertarik untuk melanjutkan. Nah, sekian terkait tantangan dan hambatan dalam mempertahankan budaya ini. Dan itu saja pendapat saya. Terima kasih, Dok Roman. Mohon maaf, Dok, masih di mute. Wah, luar biasa sekali penjelasan dari Dokter Firman. Sangat lengkap, Dok. Terima kasih ya, Dok ya, atas penjelasannya. Nah, Sobat Nusantara, penjelasan dari Dokter Firman tadi itulah yang mengenai tantangan dan hambatan yang sering kita hadapi ya. Dari globalisasi, perkembangan teknologi, urbanisasi, dan perubahan gaya hidup, kurangnya pendidikan dan sosialisasi budaya, serta faktor ekonomi. Nah, narasumber kita yang terakhir ini, Mbak Zaza Nurkirani, akan memberikan kita solusi dan ajakan bagaimana sih menjadikan budaya kita ini sebagai gaya hidup yang modern. Saya panggil dulu. Halo Mbak Zaza. Halo Dok Roman. Halo, Halo, sehat ya? sehat ya, Mbak Zaza Sehat ya. Dok. Ya, Ya, tetap tetap semangat semangat kita kita ya. ya. Nah, Nah, langsung langsung saja. saja Mbak, gimana sih solusi dan ajakan yang akan Mbak berikan kepada generasi muda sekarang? Nah, terima kasih Dok. Bagaimana ya kita menjadikan budaya Indonesia ini sebagai gaya hidup yang modern gitu. Nah, langkah pentingnya itu ya untuk menjaga jati diri bangsa di tengah arus globalisasi dan modernitas ini yaitu dengan mengimplementasikan budaya dan tradisi yang kita miliki ke kehidupan sehari-hari kita. Nah, untuk mewujudkannya, kita bisa melakukan aktualisasi budaya secara kreatif, kontekstual, dan relevan dengan kehidupan masa kini. Contohnya nih, misalnya dari segi fashion dan busana sehari-hari. Misalnya kita bisa menggunakan outer batik dengan potongan modern, sneakers dengan motif etnik. Nah, ini juga bisa menjadi tempat bagi para desainer untuk berkreasi dan bisa menjadi peluang usaha dengan mengaplikasikan budaya pada pakaian sehari-hari. Selain untuk menjaga budaya, kita juga dapat memperkenalkan budaya kita kepada negara luar. Nah, oleh sebab itu, ayo kita sebagai warga negara ini menjadikan budaya Indonesia sebagai identitas kita. Kita juga harus menjadi generasi yang bangga dan kreatif dalam membawa budaya Indonesia agar budaya kita tetap hidup di era modern, bukan hanya sebagai kenangan dari masa lampau. Karena kita bisa tetap modern tanpa kehilangan akar tradisi. Karena budaya bukan sekedar warisan, tapi napas kehidupan kita sehari-hari. Baik, seperti itu, Dok Roman. Baik, luar biasa sekali penjelasan dari Mbak Zaza Nurkirani mengenai solusi dan ajakan bagaimana menjadikan budaya sebagai gaya hidup yang modern. Mbak Zaza, luar biasa sekali Mbak Zaza. Terima kasih atas penjelasannya kepada kita semua. Thank you Mbak Zaza. Halo Sobat Nusantara. Baik, beri kita tepuk tangan sekali lagi ke empat narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Keempatnya adalah dari kalangan muda yang aktif untuk melestarikan budaya, sangat inspiratif sekali bagi kita. Baik itu penjelasan dari Dr. Hewan Corey Kennedy mengenai tradisi, budaya tradisional, dan nilai luhur yang sudah banyak ditinggalkan. Salah satunya itu adalah
sopan santun dan gotong royong, kemudian juga inspirasi dan pengalaman pribadi tentang menghidupkan kebudayaan di era digital ini yang disampaikan oleh Dr. Dea barusan tadi. Beliau mengangkat mengenai topik pembicaraan oleh-oleh yang mana tidak hanya masyarakat Bangka Belitung saja yang tahu mengenai oleh-oleh atau kebudayaan yang ada di Bangka Belitung. Beliau posting ke sosial media sehingga seluruh Indonesia bisa mengetahui apa itu otak-otak, apa itu getas yang berasal dari Bangka Belitung. Dan kemudian juga selain itu semua pasti ada tantangan dan hambatan yang mempertahankan budaya di kalangan anak muda yang sudah disampaikan oleh Dr. Firman Masti tadi. Ada beberapa poin yang beliau sampaikan, hambatan dan tantangan yang harus kita hadapi sebagai generasi muda, yaitu globalisasi dan arus budaya asing, kemudian perkembangan teknologi dan media sosial, urbanisasi dan perubahan gaya hidup, kurangnya pendidikan dan sosialisasi budaya, serta faktor ekonomi. Dan semua dari penjelasan narasumber, ketiga narasumber kita dirangkum dan diberikan solusi yang sangat epik oleh Mbak Zaza Nurkirani. Baik, sahabat Nusantara, sampai di sini topik pembicaraan kita mengenai muda, cinta budaya, warisan atau gaya hidup. Saya Romanda Yuda Pratama, kita akan bertemu lagi di lain kesempatan dengan topik yang lebih menarik lagi daripada hari ini. Salam budaya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.